Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam sholat. Ternyata banyak yang tak menyadari hal ini. Sahabat saudara umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin jika ada yang pernah pergi ke tanah suci, heran dengan lapangnya ruku dan sujud saat sholat di sana. Terkadang, ruku dan sujud bisa mencapai hampir 1 menit lamanya. Melambaikan ruku dan sujud itu bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan sandaran dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam sholat dapat disimak dalam hadis berikut. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda sedang sholat. Dia memanjangkan sholatnya dan melambaikannya, maka beliau bertanya, siapa yang tahu orang itu? Maka ada yang menjawab, saya. Beliau mengatakan, seandainya aku mengenalnya, tentu aku akan menyuruhnya untuk memanjangkan atau memperlama ruku dan sujudnya. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh jika seorang hamba berdiri untuk sholat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya. Maka setiap kali dia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan. Ternyata semakin lama kita ruku dan sujud, semakin banyak dosa kita dilepaskan dari kita. Tidak inginkah dosa Anda banyak diampuni? Itulah rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam sholat. Oleh karena itu, sahabat seputar muslim, maka lambaikanlah ruku dan sujud Anda sebagaimana yang sesuai dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dosa yang kita perbuat secara sengaja ataupun tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengapa gerakan ruku dalam sholat disandingkan dengan sujud dalam Al-Quran? Dari segi bahasa, ruku berarti merunduk. Ada pula yang mengartikannya menunduk. Secara istilah, ruku adalah menundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung, seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Gerakan ruku dalam sholat disebut secara jelas dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Mengutip buku rahasianya sholat orang-orang makrifat ditulis Imam Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum muslimin untuk sholat dengan baik. Kemudian rukulah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan ruku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pentingnya makna gerakan ruku sehingga mendapat perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebab ruku terkait dengan penghambaan manusia dengan Tuhannya. Ketika ruku dilakukan dengan sempurna, maka sempurnalah ketundukan secara lahir maupun batin. Dalam Asrar As-Sholat, Ibnul Qayyim berkata, perintah ruku adalah sikap tunduk karena keagungannya, tenang karena keperkasaannya, dan merendahkan diri karena keluhurannya. Adapun kesempurnaan rukun ini adalah tegak, meluruskan tulang rusuk, menundukkan kepala, dan membaca tasbih seraya mengagungkannya. Pada saat ruku, seseorang hendaknya menyatukan antara ketundukan hati dan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Agung, maka seorang hamba harus membungkukkan badannya dengan penuh penghayatan. Ini wujud ketundukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuasaan utama yang mengatasi segenap kekuasaan yang dimiliki manusia. Seseorang tidak dibenarkan membungkukkan tubuhnya di hadapan sesuatu atau manusia lain. Dan ketika tunduk atau ruku di hadapan Allah, seorang hamba hendaknya menyampaikan pujian kepadanya dengan membaca, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang Maha Agung dan saya menyembahnya. Yang terpenting dalam ruku adalah tumakninah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang ruku tidak sempurna dan sujud seperti burung mematuk, beliau bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. Yang ruku seperti orang ruku yang tidak sempurna dan sujud seperti orang yang kelaparan memakan sebiji atau 2 biji kurma yang tidak mengenyangkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Batas menilai ruku adalah diam sejenak pada posisi ruku hingga semua anggota tubuh menetap dan tidak lagi bergerak. Memiringkan badan hingga telapak tangan bisa memegang lutut, lengannya lurus dan betisnya tegak. Jika ia membengkokkan betisnya sedikit saja atau membengkokkan kedua lututnya dan membungkuk, maka sholatnya tidak sah, kecuali bagi orang sakit atau lemah. Imam Nawawi berkata, adapun batas minimal ruku bagi orang yang melakukan sholat sambil duduk adalah memiringkan badannya atau punggungnya sampai wajahnya berhadapan dengan tanah melewati kedua lututnya.
Sedang sempurnanya, yaitu menundukkan badan hingga wajah berhadapan dengan tempat sujud. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, ia boleh menundukkan punggung sebisanya. Syarah Muhadzab 3, 408. Sedangkan ruku yang sempurna bagi sholat berdiri dimulai dengan takbir intikal, bersamaan sambil mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu dan ujung jari mendekati telinga. Setelah itu, badan menunduk ke depan bersamaan dengan turunnya kedua tangan hingga meletak pada lutut dengan jemari terbuka renggang. Punggung, leher, serta kepala disejajarkan merata seperti garis lurus. Mata memandang ke arah tempat sujud, tidak menengadah dan tidak pula menengok ke kiri maupun ke kanan. Kemudian diam sejenak tanpa gerakan badan sambil membaca doa tasbih.